من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din, ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari salah satu dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan masalah al-jinazah. Pada pertemuan yang lampau kita telah membahas dari bab yang diberikan di dalam kitabnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu ma yajibu ala aqaribil mayyit, apa yang wajib dikerjakan oleh kerabatnya mayit. Yang pertama, wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani, dan wajib atas kerabat-kerabatnya mayit ketika telah betul-betul sampai kepada mereka kabar akan wafatnya kerabatnya tersebut, dua perkara. Yang pertama, al-awwal as-sabru war-ridha bil qadar, sabar dan ridha terhadap takdir Allah yang mengenai salah satu dari karib kerabatnya berupa kematian. Nah, mati itu pasti, nggak bisa tidak. Semua kita akan mati. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala nabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dalam bentuk rasa takut, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, dan juga kekurangan harta benda ataupun jiwa ataupun buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu dalil bahwa kita wajib untuk bersabar dan ridha terhadap musibah yang menimpa kita atau salah satu dari karib kerabat kita. Ya. Kemarin sudah diterangkan hadis yang cukup panjang masalah ini. Kemudian al-amru yang kedua yang wajib tadi dua hal. Yang pertama tadi ridha, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasani al-amru tsani mimma yajibu 'ala al-aqaribi, dari sesuatu yang wajib bagi karib kerabat yang kerabatnya meninggal dunia, al-istirja. Al-istirja. Ya. Yang dimaksud dengan al-istirja wa huwa ay yaqul, hendaklah ketika kena musibah seorang tadi mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan istirja. Artinya menyatakan diri kita ini kembali kepada Allah. Istirja. Itu sebagaimana ayat Allah tadi, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan hanya kematian saja, musibah bentuk apapun ucapkan istirja sebagai tanda ridha kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah sebagaimana diterangkan oleh Allah banyak. Minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, kelaparan, wa nafsi minal amwali, kekurangan harta, wal anfusi, hilangnya jiwa, wal samarat, mungkin kita sudah tanam, sudah bagus, katakanlah kita rawat dan seterusnya, ternyata begitu waktunya panen gagal karena hama dan seterusnya, itu musibah. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Jadi setelah seorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Nabi mengajarkan satu doa. Ya. Sebagaimana hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah istri Rasulullah SAW setelah beliau ditinggal oleh suaminya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang pun dari kalangan muslim yang menimpa kepadanya satu musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan dia untuk mengucapkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa doa itu? Terus apa yang diucapkan? Yang Allah perintahkan untuk kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang Nabi SAW mengajarkan doa setelah itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku terhadap musibahku dan berilah aku ganti di belakangnya dengan yang lebih bagus. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ulang, kalau dari ayat kata Nabi SAW, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa satu musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi. Kemudian kata Nabi dilanjutkan dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ahlaqallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan mengganti dari musibah tadi dengan sesuatu yang jauh lebih baik darinya. Faidah doa. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini dihafalkan ya. Jadi ada kelanjutannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu perintah Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu contoh dari Rasulullah
SAW. Dikumpulkan. Kembali kepada hadis Ummu Salamah. Qalat, setelah Nabi mengatakan seperti itu, "Ma min muslimin tusibahu musibatun." Kemudian fayaqulu ma amarahu Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Illa akhlaqallahu lahu khaira. Ini sudah dirasakan oleh Ummu Salamah. Qalat, maka beliau menyatakan radhiyallahu anha, "Falamma mata Abu Salamah," ketika meninggal dunia Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah ini meninggal dunia, qultu, kata Ummu Salamah, aku katakan, "Ayyu al-muslimina khairun min Abi Salamah." Adakah seorang muslim yang lebih bagus dari Abu Salamah? Karena dia cinta sama suaminya, dan suaminya seorang sahabat yang mulia. Ya. Ketika suaminya meninggal, dia mengatakan, "Ayyul muslimina khairu min Abi Salamah." Adakah seorang muslim yang lebih baik dari Abi Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali keluarga satu rumah yang berhijrah kepada Rasulullah SAW itu adalah rumahnya Abi Salamah. Ummu Salamah dan keluarganya masuk Islam, hijrah menuju Rasulullah SAW. Maka itu dibanggakan oleh Ummu Salamah. Ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Manakah muslim yang lebih bagus daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang pertama kali, satu keluarga itu berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenang suaminya begitu ya. Kemudian summa inni qultuha. Kemudian aku membaca doa ketika Abu Salamah ini mati, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Apa katanya? Fa akhlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah mengganti Abu Salamah untukku dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana lebih bagus mana? Abu Salamah dengan Rasulullah? Jelas bagus siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu faedah doa tadi. Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah seorang muslim kena musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang menimpa dirinya. Maka Ummu Salamah mengucapkan itu. Abi Salamah diganti oleh Allah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan yang lebih bagus. Jadilah Ummu Salamah itu salah satu ummahatul mu'minin radhiyallahu anha. Ya. Kemudian kisah selanjutnya kata Ummu Salamah, qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba ibn Abi Balta'ah. Nabi SAW mengutus kepadaku sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah, ahli Badar. Hatib ibn Abi Balta'ah. Kalau antum semua ingat kisah turunnya ayat Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian yang kalian berikan kepadanya al-mawaddah. Itu kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW akan melakukan Fathu Makkah, katakanlah mau masuk kota Makkah, dirahasiakan, tidak ada satupun yang tahu. Jadi sahabat semua katakanlah tutup mulut, sehingga orang Makkah tidak tahu. Tetapi Hatib ibn Abi Balta'ah ini menulis surat yang tidak dikasih tahu siapapun. Surat itu dititipkan pada seorang wanita yang akan pergi ke Mekah. Isi surat itu mengabarkan kepada kerabatnya atau orang yang dipercaya di Mekah sana bahwa dia ingin supaya harta yang di sana dilindungi. Maka Rasulullah SAW suatu saat mendapatkan wahyu dari Allah. Itu jelas wahyu. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat bahwa ada di antara kalian yang membocorkan rahasia kita mau ke Mekah. Ada salah satu di antara kalian yang membocorkan rahasia kita mau ke Makkah ini. Ya. Karena itu Nabi SAW mengutus 3 orang sahabat. Kejar. Salah seorang di antara kita itu ada yang menulis surat. Surat itu dibawa oleh seorang wanita.
yang nanti kalau kalian kejar akan kalian jumpai di salah satu jalan di kebun kurma. Rasul bukan meramal, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalanlah sahabat ini sampai di suatu tempat yang sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi. Dia nggak ngerti, ya cari-cari tempat, tapi tempat itulah yang mirip diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Maka 3 sahabat ini menjumpai seorang wanita yang sudah setengah baya, katakanlah begitu, menunggang onta. Ya. Maka sahabat ini yakin itulah barangkali yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dia hadap apa itu? Ya, ditanya apakah engkau membawa surat? Tidak, karena sudah dipesan, ini rahasia. Sama Hatib bin Abi Balta'ah. Digeledah semua itu, kendaraannya digeledah, wanita ini digeledah dan seterusnya, nggak ketemu surat itu. Maka ada sahabat yang mengatakan barangkali Rasulullah SAW salah. Hampir mereka kembali. Tapi seorang mengatakan tidak mungkin, Rasulullah SAW tidak mungkin salah. Dalam arti ini wahyu dan kabar. Akhirnya dia ulang lagi, diancam perempuan tadi. Ya? Keluarkan surat itu. Kalau tidak kamu keluarkan, kamu akan saya penjara. Karena takut ancaman itu tadi, akhirnya dikeluarkan surat itu dari sanggul rambutnya. Dibawalah surat itu kembali ke Madinah oleh sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menanya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Begitu ketahuan, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, da'ku adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasul, biarkan saya, biar saya penggal lehernya orang munafik ini. Kita Umar minta kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada Hatib ini, ya Hatib, ma hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorongmu kamu melakukan kirim surat ke Makkah? Padahal ini rahasia. Maka Hatib bin Abi Balta'ah menjawab, ya Rasulullah, semua sahabatmu ada keluarga yang melindungi kerabatnya di sana dan hartanya, kecuali saya. Saya nggak ada seorang pun yang melindungi harta kerabat saya di Mekah. Maka saya mengirim surat meminta perlindungan kepada orang yang di Mekah sana terhadap keluarga dan harta saya. Itu uzurnya Hatib bin Abi Balta'ah. Umar lagi mengatakan, ya Rasul, biarkan saya penggal leher munafik ini. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, alaysa huwa min ahli Badar? Bukankah dia itu seorang ahli Badar? Apa itu perang Badar? Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, sedang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan ke ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian wahai ahli Badar sesuka kalian, aku sudah ampuni kalian. Maka Umar mundur, katakanlah, mengurungkan niatnya, dikembalikan perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ikhwan fillah, salah satu hikmahnya dan dalilnya, seorang yang melakukan perbuatan kufur, itu kufur lah. Karena turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil waddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuh dan musuh kalian sebagai wali kalian. Perbuatan sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat itu menunjukkan wala dia kepada orang kafir. Tapi bersama itu Rasul tidak menghukumi Hatib bin Abi Balta'ah kafir keluar dari Islam. Bukan karena dia ahli Badar, bukan. Sekalipun Nabi SAW mengatakan, ya Umar, alaysa huwa min ahli Badar, tapi bukan itu alasan Rasulullah SAW. Tapi yang jadi alasan Rasulullah SAW mencegah Umar tidak boleh membunuhnya, itu karena Hatib ini mentakwil. Faham maksudnya? Mentakwil. Menurut Hatib bin Abi Balta'ah, itu bukan termasuk apa? Pengkhianatan kepada Islam. Karena itu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa ya Hatib? Hatib mengatakan, wallahi ya Rasulullah, saya betul-betul seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada sedikit pun nilai pengkhianatan dalam diri saya. Tetapi, itu saja. Ini takwilnya, tetapi saya tidak punya orang yang melindungi harta dan keluarga saya di Makkah. Dengan takwil ini Nabi memberikan apa? Wudu. Bisa dipahami maksudnya? Inilah lurusnya kaidah di sunnah wal jamaah, bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufrul akbar, wala kepada seorang kafir dan seterusnya, langsung dihukumi kufur. Barangkali di sana ada alasan yang mencegah dia dari jatuhnya hukum. Seperti kisah yang sering kita sampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia, asaddu farahan min taubatil abdi, terhadap taubatnya seorang hamba daripada seorang rajul yang melakukan perjalanan, dia bersama kendaraannya sampai di tengah padang luas, kendaraan plus bekalnya hilang dari dirinya. Nah, putus asa dia. Punyanya tinggal barang melekat di dada. Dia putus asa di situ, katakanlah merenungi nasibnya, melamun, berbaring, merenungi nasibnya. Begitu sedang merenungi nasibnya, tiba-tiba datanglah untanya plus perbekalannya lengkap, tidak ada yang kurang. Terperanjat dia. Begitu melihat itu senang sekali, gembira. Coba bayangkan, seorang yang tadinya sudah nasibnya nggak karuan, nggak ada orang di situ di tengah padang pasir, sendirian, yang tidak ada bekal, untanya hilang. Begitu tahu-tahu ketemu langsung unta itu lengkap, tidak terkurang. Gembira. Lalu mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku ini Rabbmu. Kafir atau tidak kafir? Ucapan ini kufur atau tidak kufur? Kufur. Melebihi Fir'aun. Kalau Fir'aun mengucapkan apa? Ana rabbukumul a'la, kepada manusia. Ini kepada Allah langsung. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku ini Rabbmu. Angking senangnya. Kita Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia bersalah karena saking gembiranya. Maunya mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduka, malah terbalik. Bersama itu Nabi mengatakan apa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking gembiranya. Padahal ucapan yang diucapkan adalah ucapan kufrul akbar. Maksudnya dia keluar dari Islam. Tapi bersama itu Rasul tidak mengeluarkan dia dari al-Islam. Kenapa udurnya? Salah. Sebagaimana juga yang sudah kita kisahkan, seorang yang berwasiat dengan wasiat yang jair, yang jelek kepada anaknya, ya, dikumpulkan anaknya. Orang sebelum kita katakan Nabi SAW, ya, berwasiat, kumpulkan anaknya begitu sakit. Wahai anakku, saya pernah melakukan. Sebelumnya tanya, ayo abin kuntulakum. Saya ini bapak yang model apa bagi kalian? Qalu, anaknya mengatakan, khairun adillah. Engkau adalah sebaik-baik bapak bagi kami. Walakinni adammu damban kabiran. Tetapi saya pernah melakukan dosa yang besar. Wala in qadarallahu alayya ayyu adzibani. Dan andaikan Allah mampu mengadab saya, ragu tak? Jadi andaikan Allah nanti mampu mengadab saya, Allah akan mengadab saya dengan adab yang pedih. Ragu terhadap takdir dan kemampuan Allah. Apa hukumnya? Kufur. Ya, sekarang kalau kita bayangkan nanti saya sudah sholat, sudah puasa, sudah susah-susah, ternyata surga itu kok nggak ada, ragu begitu. Apa hukumnya itu? Kufur, keluar dari Islam. Dia berwasiat kepada anaknya, kalau nanti Allah mampu membangkitkan saya, lalu akan mengadab saya dengan adab yang pedih. Karena itu saya wasiatkan, kalau nanti aku mati, bakar tubuh saya ini sampai menjadi debu yang lembut. Setelah itu tebarkan sebagian ke lautan, sebagian ke daratan. Dengan rasa khasyahnya kepada Allah, dia punya wasiat seperti itu. Dianggap mungkin bisa selamat gitu. Begitu sudah mati, Allah katakan pada debu tadi, kuni fulanan fakana. Jadilah fulan, jadi Allah. Ya, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal bilang kun fayakun, jadi. Bilang sama debu yang sudah ditaburkan tadi loh. Yang barangkali pemiliknya menganggap bahwa nanti Allah tidak akan mengumpulkannya, nggak mampu itu, sudah jadi debu. Nah, debu dikatakan oleh Allah SWT kepadanya, kuni fulan fakan, jadilah fulan, jadi tumbuh fulan tadi, hidup di sana. Ditanya oleh Allah, ma hamalaka ala dzalik, apa yang membuat kamu berwasiat seperti itu? Qala khasyatuka ya Rabbi, rasa takutku kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Idhab faqad ghafartu lak. Pergi kamu, aku sudah ampuni kamu. Coba, perbuatannya meragukan kemampuan Allah membangkitkan dirinya dan memberikan adab, kufur, keluar dari Islam. Tapi apa yang mendorong dia melakukan seperti itu? Khasyahnya terhadap adab Allah. Karena sangat takutnya terhadap adab Allah sampai salah di dalam berwasiat. Kata ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan ma hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorongmu kok kamu mau berwasiat seperti itu? Qal khasyatuka ya Rabbi, rasa takutku kepadamu ya Allah.
Faqala ta'ala idhab faqad ghafartu laka. Pergi kamu, aku sudah ampuni. Inilah dalil-dalil ahli sunnah bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan salah dia dihukumi dengan kesalahannya tadi. Barangkali dia tidak tahu, barangkali terdorong saking rasa gembiranya, barangkali karena takutnya, barangkali karena ta'wil. Menurut pemahaman dia nggak apa-apa, lagi perlu iqamatul hujjah. Dan iqamatul hujjah itu nggak bisa dikirimi kitab. Lah dia nggak ngerti bahasa Arab, dikirimi kitab, fakul bari semuanya, yang nganggur kitab itu. Terus dibilang saya sudah iqamatul hujjah sama dia tinggal menghukum, yang dia nggak baca. Yang kedua nggak cukup dengan kaset. Karena perlu dialog iqamatul hujjah itu. Kecuali perkara itu perkara yang maklum. Karena dengan kaset, barang mendengar kaset itu pemahaman yang mengirimi kaset dengan pemahaman yang dikirimi berbeda. Maka perlu ditemukan. Apalagi kalau perkara itu cuma perkara furu'iyah dalam arti ijtihadiyah, itu tidak bisa dijadikan bekal untuk menyesatkan yang satu tanpa yang lain. Tapi urusan ijtihadiyah itu kita harus bagaimana? Lapang dada. Kan begitu toh contoh ulama kita. Sampai masalah akidah, para ulama ada yang berselisih di dalamnya. Seperti apakah Rasulullah melihat Rabbnya apa tidak? Ini ikhtilaf. Allah itu ketika mi'raj sana melihat Allah apa tidak? Ini ikhtilaf. Kalau Aisyah mengatakan, "Man haddatsaka bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab." Barang siapa yang bercerita kepadamu bahwasanya Muhammad pernah melihat Rabbnya, berarti dia telah salah. Sedang Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi melihat Rabbnya. Ini ikhtilaf manusia. Tapi bersama itu masih apa? Insyirahul qalbi. Lapang dada. Dan banyak sekali masalah yang sampai masalah ini. Sebagian ulama yang masuk dari mazhab Ahmad bahwa orang yang meninggalkan salat kafir. Dari mazhab Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah bahwasanya orang yang meninggalkan salat kalau itu masih mengakui kewajibannya tidak kafir. Bersama itu mereka tidak saling mengatakan yang satu khawarij, yang satu murji'ah, tidak. Semua ahli sunnah. Dan hendaknya kita belajar dari semuanya untuk mempersempit khilaf. Tapi khilaf itu khilaf yang mu'tabar. Jangan tahlilan khilaf. Kadang-kadang kan seperti itu. Ada tokoh mengatakan ini masalah jilbab perempuan itu masalah khilafiyah. Nah, itu sudah kita ulang-ulang kan. Yasinan malam Jumat ini masalah khilafiyah jangan dibicarakan. Lah khilafiyah dengan siapa? Nah kalau antara penduduk kampung yang satu dengan penduduk kampung yang lainnya itu berbeda paham, itu nggak dihitung khilafiyah semuanya. Nah, saya nggak mengatakan ya semuanya seperti itu. Nah kalau ikhtilaf itu antara ulama yang muktabar, misalkan Asy-Syafi'i atau Imam Malik atau mungkin Imam Ahmad atau Abi Hanifah atau mungkin yang lainnya dari para alim minal ulama, ini ikhtilaf yang muktabar. Karena itu para ulama mengatakan kalau ikhtilaf itu enggak muktabar, berarti la yu'tabar fil khilaf. Seperti ahli sunnah bersepakat adanya syariat mengusap di atas sepatu. Jadi kalau seorang pakai sepatu sudah dalam keadaan wudu dimasukkan kakinya, kemudian dia tidak ingin melepas sepatunya, mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam, ketika berwudu nanti batal cukup diusap di atas sepatunya. Nah ini sudah ijma ahli sunnah. Di sana Syiah menyelisih, nggak ada mengusap sepatu itu, nggak ada. Apa kata ulama? Khilafus Syiah la yu'tabar khilafah. Khilafnya Syiah tadi tidak dihitung adanya khilaf. Kenapa? Karena mereka itu prinsipnya pokoknya menyelisihi Islam. Jelas. Berarti tidak dihitung khilaf. Seolah-olah nggak ada gitu ya. Ini ijma ini nggak terbatalkan dengan adanya apa? Pendapat Syiah yang mengatakan tidak ada apa? Masyu alal khuffain, mengusap di atas 2 sepatu. Jelas ya? Nah. Baik. Itu kisah sahabat melihat hati Nabi Balfa radhiyallahu anhu di ahli ibadah. Sedang Allah kata Nabi SAW mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kepada ahli ibadah. Berbuatlah sesuka kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Tapi sahabat dikatakan seperti itu bukan kemudian semena-mena. Kata Allah sesukanya ya zina, ya minum keras, enggak. Justru ketika Allah menjanjikan surga kepada mereka, mereka sungguh berhati-hati dan semangat agar janji itu tidak lepas dari dirinya. Sekarang seperti seorang yang bernama dari sahabat yang mulia Ukasah ibn Mihsan. Ketika Nabi SAW menghabarkan bahwasanya akan masuk surga dari kalangan umatku itu 70.000 tanpa hisab, tanpa adab. Faqala Ukasah bin Mihsan. Faqala, sahabat yang mulia Ukasah bin Mihsan berdiri. Faqala, berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah li bi ayyaj'alani minhu.
Ya Allah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk 70 itu tadi. 70.000 tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anta minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Ukasir termasuk mereka. Itu jadi akidah kita bahwasanya Ukasir bin Mihsan termasuk salah satu dari 70.000 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, yang lain pada berdiri, ya Rasul, saya doakan. Kata Nabi, sabaqaka Ukasir. Engkau sudah didahului Ukasir. Itu bukan berarti yang lain tidak mungkin, tetapi apa? Kalau itu dibiarkan, semua akan berdiri. Jadi satu dari'ah menuntut kemungkinan seperti itu. Ya, itu kita yakini. Dan ahli Badar kita yakini ahli jannah. Orang-orang yang ikut perang Badar itu insya Allah adalah ahli jannah semua. Ya, dengan isyarat dari Nabi SAW, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalau Allah sudah mengampuni seseorang, di mana sih tempatnya? Di dalam surga. Baik, insya Allah kita cukup di sini dulu. Kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis Ummu Salamah. Kembali kata Nabi SAW, min muslimin tusibu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlaqallahu lahu khairan minha. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah awwal baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultuha fa akhlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu tadi Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, diganti oleh Allah suaminya dengan siapa yang lebih bagus? Rasulullah SAW. Ya. Qalat arsala ilayya Rasulullah SAW Hatib ibn Abi Balqa'ah yahtubuni lahu. Nabi SAW mengutus sahabat Hatib ibn Abi Balqa'ah yang tadi kisahnya sedikit kita kisahkan untuk meminangku bagi Rasulullah SAW. Fakultu, aku katakan, pesankan kepada Hatib, inna li bintan wa ana ghayurun. Saya ini punya anak perempuan, sedang saya ini wanita yang sangat pencemburu. Itu udurnya. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, amma ibnatuha, adapun putrinya nanti, fanadu Allah ayyughniha anha, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencukupkan dia dari putrinya tadi, sehingga enggak usah dikhawatirkan jadi beban, dicukupi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adu Allah ayyudhiba bil ghairah, dan aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan sifat pencemburunya yang sangat. Cemburu itu bagus, tapi kalau sangat, ini berbahaya. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Ya. Jadi sahih atau dalil yang sudah kita bacakan dari hadis Ummu Salamah itu memberikan petunjuk kepada kita akan wajibnya al-istirja, yaitu apa? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ditambah doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu kalau kena musibah seperti itu doanya dan sikap seorang muslim, bukan malah ucapan-ucapan yang lain. Dasar ya, atau nama-nama binatang kadang-kadang disebut. Kalau sial mengatakan memang waktunya lagi sial, bukan waktunya sial, memang musibah Allah tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan waktu. Dulu juga ada musibah, sekarang ada musibah, nanti ada musibah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la tasubud da'a, jangan kalian itu mencaci waktu, tidak boleh. Fa innallaha dahr, sungguh Allah itu pemilik waktu. Jadi kalau mencaci waktu berarti seolah-olah mencaci yang menciptakan waktu, tidak boleh. Jadi nggak ada itu zaman sial atau mungkin zaman edan atau jangan. Manusianya itu yang keliru. Kalau waktunya dari itu 24 jam kok sehari semalam. Ya kan? Seperti umur itu bisa berbarakah. Umur 15 tahun bisa berbarakah. Seorang 15 tahun sejak kecil tertarbiyah dengan tarbiyah yang bagus, 13 tahun thalabul ilmi syar'i, Allah mewafatkan 15 tahun dalam keadaan dia punya ilmu ibadah bagus, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, berkah ilmu. Apa umurnya semua?
Ada yang umurnya 60, 90, bahkan ada yang pergi 100 lebih katakanlah. Tapi umur itu manfaatnya enggak ada. Mudah habis sia-sia, tuanya pikun. Ada semua. Nah, karena itu berkahnya ilmu itu apabila diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya ilmu itu kalau diamalkan dan didakwahkan. Berkahnya rizki itu kalau disedekahkan. Diambil dari jalan yang bagus, disedekahkan di jalan Allah sebagai suatu ibadah dia kepada Allah. Tidak usah khawatir dengan sedekah harta berkurang. Itu nas dari Nabi kan? La yanqusul mal min sedekah. Harta itu tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Tidak. Lihat kehidupan para sahabat. Ketika Allah menundukkan dunia dengan kepada mereka, kenapa? Apa sebabnya? Ilahnya. Pertolongan Allah itu turun dengan sebab. Sebabnya apa? Mereka pandai-pandai bersedekah, berinfak di jalan Allah. Sampai kalau Nabi mengatakan siapa yang sudah berinfak hari ini, Abu Bakar. Siapa yang sudah menolong orang hari ini, Abu Bakar. Siapa yang melakukan kebaikan, Abu Bakar. Sampai Umar mengatakan, saya tidak pernah bisa melebihi Abu Bakar. Itu kehidupan para sahabat. Sehingga dunia ini takluk betul di hadapan para sahabat. Ya sebagaimana kita ini kalau bisa mengolah dunia, ya dunia takluk sama kita. Tapi kalau kita sudah hulu dalam mendudukkan dunia, kita terkalahkan dengan dunia tersebut. Yang lebih parah kalau setan masuk dalam diri kita, menanamkan syuh. Syuh itu kebakilan tapi letaknya di hati. Wujud dari syuh itu apa? Al-bukhl, bakhil. Dan itu Allah menyatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah selamatkan dari apa? Syuh, kekikiran yang ada dalam dirinya, maka mereka lah orang-orang yang bakhil. Nah, syuh ini buahnya apa? Bakhil. Syuh dalam hati, wujud dalam perbuatannya apa? Bakhil. Orang bakhil itu apa? Menahan kemestian yang mestinya dikeluarkan. Itu bakhil. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita ini mencontoh kehidupan sahabat, kenapa mereka baik? Ya kita lihat apa yang menyebabkan kehidupan mereka baik. Kata Imam Malik apa? La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha aw aslaha awwaluha. Tidak akan pernah baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik umat dahulunya. Dan dulu itu jahiliyah para sahabat itu. Mayoritas mereka musyrikun, ya, penyembah berhala selain Allah dan seterusnya. Tapi dengan Al-Quran, dengan sunnah, lalu mereka praktekkan dalam kehidupan, dalam amaliyah, dalam ilmu dan amal, mereka merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Bagus, bahkan Allah mengatakan jadi kuntum khaira ummat itu. Berarti mereka dulu yang jelek diperbaiki dengan Al-Quran, diperbaiki dengan sunnah, diberi pemahaman yang benar oleh Nabi, dipraktekkan dalam kehidupannya. Nah, kenapa umat sekarang kok tidak baik-baik? Kadang-kadang mencari ilmu sekedar untuk masalah, untuk sekedar apa pengetahuan, tidak ada wujud praktek dalam amaliyah. Begitu dia dapat ilmu berbenturan dengan amal yang harus semacam ini, dipuntul lagi, dilawan dengan apa? Hawa nafsunya. Bagaimana mau baik? Dulu ada seorang sahabat berzina, datang kepada Nabi. Padahal ngerti hukumannya itu apa? Dilacak. Datang kepada Nabi. Kenapa? Khawatirnya dia terhadap adab Allah nanti di yaumul kiamah. Mending sekarang disegerakan daripada nanti. Itu kehidupan para sahabat. Nah, ulama hari ini itu menyatakan tidak ada orang yang datang kepada qadhi kemudian mengakui. Dengan iktiraf itu nggak ada. Semuanya dengan apa? Bayyinah. Ditangkap baru tahu buktinya baru dihukum. Kok yang ngaku? Nggak ada. Sampai Imam Ibnu itu mengatakan kalau dulu pada masa sahabat dua orang bertengkar, itu coba pengagungan kepada syariat Allah. Dua orang bertengkar, kemudian sama-sama datang kepada hakim, sampai kepada Rasulullah atau kepada hakim Amirul Mukminin yang ada pada saat itu. Yang satu memang itu benar, yang satu salah. Sampai keputusan hakim mengatakan bahwasanya memutuskan yang menang itu yang sebenarnya salah. Nah, yang salah, yang menang, yang sebenarnya punya hak itu yang dikalahkan dalam keputusan. Kenapa enggak ada? Dia kembali. Kenapa kamu didolimi kok diam saja? Kata dia, saya tidak didolimi. Saya sudah melaksanakan hukum Allah. Dan itulah keputusan dari apa yang Allah perintahkan kepada saya. Maka saya terima. Sekalipun hak saya seperti itu, gantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu kata Imam Ibnu. Adapun hari ini, kadang-kadang dia sudah zalim, ya kan? Sudah zalim seperti itu, sudah mengambil hak orang lain,
sampai di pengadilan katakanlah, disalahkan, itu masih menuntut, naik banding terus. Padahal dia memang yang salah. Kalau dulu yang salah diputuskan dalam keadaan kalah pun sudah terima, karena apa? Begitulah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baik. Tidak ada fawda, tidak ada demonstrasi, tidak ada teriak-teriak menggugat, tidak ada. Sehingga jalan bagus. Itu kehidupan salaful ummah. Dan kejujuran pada saat itu betul-betul terjaga pada masa sahabat itu. Jadi kalau seorang betul-betul mengatakan tersenyum kepada saudaranya itu dari hatinya. Kalau mencintai saudaranya betul-betul dicintai dari hatinya, bukan sekedar lahiriah. Sekarang kan banyak orang mengatakan inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Besok sebentar masalah enggak cemberut, enggak ada senyum. Wong biasa saja sudah saya begini kan enggak begitu kok. Nah ini bukan tanpa melihat apa latar belakang saudaranya, kenapa dia punya problem seperti itu, kok kemarin ketemu saya tidak senyum, datangi barangkali punya masalah, ya seperti itu. Kalau dulu sampai tadinya menghajar, dibenci, salam tidak dijawab, begitu Allah memutuskan selesai, seperti nggak ada apa-apa, dada hilang dari beban-beban yang menjadi PR seperti nggak ada. Indahnya kehidupan para sahabat. Coba kisah Ka'ab bin Malik. 50 hari dihajar sama Rasulullah SAW, salam dijawab, nggak pernah dikasih salam, ngomong nggak ditanggapi, dibiarin begitu, dihajar 50 hari. Tapi begitu Allah menurunkan bahwa taubat Ka'ab bin Malik diterima, selesai para sahabat itu gembira, senangnya nggak karuan para sahabat itu sampai lari memberitahu kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Nah kita ini kalau kadang-kadang sudah bertengkar selesai masalah itu, sisanya malah lebih banyak dari yang dikeluarkan. Nah, itu coba kita belajar kepada salaful ummah. Ya, itu nah. Baik, kemudian kembali. Wala yunafi as-sabra, dan tidak menafikan kesabaran. Tadi kan yang pertama wajib sabar kan? Tidak menafikan kesabaran apa? An tamtani al-mar'atu min az-zinah kulliha. Wanita tidak mau berhias, meninggalkan perhiasan seluruhnya ketika kematian saudaranya. Itu bukan berarti tidak sabar. Sabar. Paham maksudnya? Jadi seorang wanita tidak mau berhias gitu loh. Karena sedang kematian keluarganya, itu bukan berarti bertentangan dengan sabar. Tidak. Bukan, oh kamu itu nggak sabar, begitu aja terus nggak mau berhias apa dan seterusnya. Itu ada syariatnya. Ya. Meninggalkan apa? Berhias. Karena itu, la yunafi as-sabra, itu tidak menafikan sabar. Orang itu tetap dikatakan sabar. Seperti kemarin seorang yang kematian, salah satu kerabatnya menangis. Sabar nggak apa sabar dia? Mungkin itu tidak menafikan sabar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri orang yang paling sabarnya manusia menangis ketika wafat siapa? Putranya Ibrahim Ibrahim dalam satu riwayat dikatakan alaihi salam dalam hadis itu. Ya, putra Rasulullah SAW. Nah, menangisnya Nabi bahkan dikatakan apa? Rahmah, punya kasih sayang. Ya. Jadi nggak berhias semuanya wanita, itu masuk, nggak ada masalah. Hidadan ala wafati waladiha, barangkali itu sebagai ungkapan duka cita atas kematian anaknya. Nggak berhias apa. Au ghairihi, atau selain anaknya. Idza lam tajid ala salasati ayyam, cuman tidak boleh lebih dari 3 hari. Berarti kan wanita ini berkabung kalau untuk kematian karib kerabatnya paling lama berapa? 3 hari. Tidak boleh lebih. Berduka cita itu loh, meninggalkan, tidak berhias. Itu paling banyak selama 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Ya. Illa ala zawjiha, kecuali kalau yang meninggal dunia itu suaminya. Nah kalau suaminya meninggal dunia, masa berkabung atau duka cita seorang istri itu adalah watahiddu arba'ata ashur wa asra. Jadi masa duka cita itu 4 bulan 10 hari. Boleh berhias, meninggalkan perhiasan, bukan berarti gak mandi ya. Kan wanita ini sebagian ulama mengatakan makhluk yang kurang, karena itu diberikan, dihalalkan perhiasan untuk wanita agar sempurna. Nah, maksudnya berhias seperti itu mungkin ya apalah, sebagaimana yang maklum dari perhiasan itu kalau suaminya yang meninggal tidak boleh. Ya, itu masa berkabungnya berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi kalau selainnya paling banter berapa? 3 hari. Nah, dan itu tidak menafikan sabar, tetap dihukumi sabar.
Sabar itu bagaimana sikap dia saja. Adapun bentuk lahirnya seperti itu bukan berarti tidak sabar. Apalagi ada syariat dari Rasulullah SAW. Ya. Di hadis Zainab binti Abi Salamah. Berdasarkan hadis Zainab binti Abi Salamah. Qalat, dakhaltu ala ummi Habibah, zaujin Nabi SAW. Aku masuk kepada Ummi Habibah, istri Rasulullah SAW. Faqalat, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antahidda ala mayyitin fawqa salasin, untuk berbuka atau berkum atas satu mayit lebih dari 3 hari. Enggak halal, enggak boleh. Ya. Illa ala zaujin, kecuali atas suaminya. Arba'atu ashur wa asra. Arba'atu ashur wa asra. Kalau suaminya berapa? 4 bulan 10 hari. Selain suaminya enggak boleh lebih dari 3 hari. Dan diperhatikan, diajarkan sama istrinya. Karena seorang yang sudah punya ilmu, enggak diajarkan pada keluarganya, nanti kalau dia meninggal, keluarganya berbuat salah, bisa jadi dia mendapatkan resiko dari tidak mau menyampaikan ilmu. Maka suami yang taat, istrinya dikasih tahu. Coba Nabi SAW mengatakan bahwasanya mayit itu yu'adzab fil qabr di niyahati ahli. Mayit itu diadab di kuburnya dengan sebab niyahah. Apa itu? Ratapan keluarganya. Maka para ulama mengatakan itu dengan sebab apa salah satunya? Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Albani. Suami itu ngerti kebiasaan di masyarakat kalau mati itu diratapi. Dia ngerti kalau nggak memberitahu, nggak menasihati, nggak melarang kepada keluarganya, maka dia mendapatkan hasil dari sebab sukut anil mungkar. Diamnya dia kepada kemungkaran, diadab di kuburnya. Bilang istrinya, jangan biarin, nanti kan tahu sendiri, tahu dari mana. Nah itu ya. Nah, jadi itu namanya menghidupkan keluarga dengan ilmu. Istri yang ngaji sampaikan kepada suami, suami yang ngaji sampaikan sama istri. Nah, benar. Jadi Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tahidda ala mayyitin fawqa salas, untuk berkabung atas suatu mayit lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin arba'ata ashur wa asra, kecuali kalau suami berarti 4 bulan 10 hari. Ini nas dari Rasulullah SAW. Summa dakhaltu ala Zainab binti Jahsin hina tuwfiya akuha. Maka aku masuk kepada Zainab binti Jahsin, kata Zainab binti Abi Salamah ini, ketika meninggal saudaranya. Fada'at bitibin wa mastamasat, maka dia meminta minyak wangi, lalu apa? Jadi pakai gitu. Jadi pakai. Ya. Summa qalat, kemudian dia berkata, mali bitibi min hajar. Saya enggak butuh minyak wangi gitu ya. Ghairu anni sami'tu Rasulullah SAW. Kamu tahu katakanlah kebutuhanku kepada minyak wangi katakanlah. Ya. Ghairu anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Cuman aku mendengar Nabi SAW mengatakan, yaitu disebutkan hadisnya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an takidda 'ala mayyitin fawqa salas. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk berkabung atas kematian satu mayit lebih dari 3 hari. Jadi dia mengatakan, saya itu nggak butuh minyak wangi, nggak perlu minyak wangi, karena sedang berkabung itu misalnya mati. Cuman dia pakai itu maksudnya berias gitu loh. Dia berias, lalu dia mengatakan, saya sebenarnya nggak butuh sama minyak wangi ini. Ya. Cuman aku mendengar Nabi SAW mengatakan, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari. Andaikan tidak dengan hadis itu, saya nggak perlu berhias. Biarin aja. Tapi Nabi nggak boleh lebih 3 hari, maka saya berhias. Gitu. Karena waktunya sudah lebih dari 3 hari. Nanti kalau lebih dari 3 hari, melanggar ucapan Rasulullah SAW. Bisa dipahami maksudnya? Nah, jadi maunya dia tuh nggak berhias. Saya nggak perlu kok berhias itu, nggak perlu. Cuman kalau tidak Nabi mengatakan begitu, saya nggak perlu berhias. Cuma Nabi mengatakan nggak boleh lebih dari 3 hari. Maka saya berhias untuk selamat dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk larangan. Ya, nah. Walakinna idza lam tahidda ala ghairi zawjiha
irda'an lizauj wa qada'i liwasrihi minha fa huwa afdal. Tapi kalau seorang istri, ya, kemudian yang meninggal itu bukan suaminya, ya, tapi dia meninggalkan, berkabung tadi dan tetap berhias dalam rangka membuat ridho suaminya dan menyenangkan suaminya, maka itu lebih afdal bagi wanita tadi. Wa yurja lahum min wara'i dzalika khairun katsir. Dan diharapkan dari perbuatan si wanita tadi kebaikan yang begitu banyak. Sebagai tugas kaum wanita kepada suami, sekalipun mestinya berkabung katakanlah 3 hari, tapi katakanlah kematian saudaranya baru hari pertama, katakanlah mestinya dia tidak berhias. Tapi kalau dalam rangka menyenangkan suaminya, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan suaminya dia harus berhias, itu lebih afdal bagi dia berhias daripada meninggalkannya. Nah, itu berdasarkan hadis yang kemarin sudah kita kisahkan tentang siapa? Wanita yang sangat afdal dalam Islam, Ummu Sulaim. Nah, dalam hadis dikatakan Muslim ini ketika dinikahi Abu Talhah, maharnya apa itu? Masuk Islamnya Abu Talhah. Ditawari, kamu ingin emas yang putih, emas yang kuning? Saya nggak perlu itu. Ya, kita Muslim, fa in tuslim fadzaka mahri. Kalau kamu mau masuk Islam itu maharku. Ya. Wala as'aluka ghairahu, aku enggak akan meminta kepadamu selainnya. Masyaallah, mahar yang paling mahal dalam Islam. Masuk Islamnya Abu Talhah suaminya. Ya. Sampai ada satu kisah ketika Abu Talhah ini pulang anaknya sakit sampai meninggal dunia, Muslim itu mengatakan, ya, la yan'ayanna ila Abi Talhatin ahad. Ya, atau ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu. Jangan ada yang memberitahu tentang kematian anaknya ini kepada Abu Talhah, seorang pun di antara kalian. Diberitahu keluarga sampai aku sendiri yang memberitahukan kepadanya. Abu Talhah tidak di rumah, dia lagi salat sama Nabi. Ya, itu. Coba contoh wanita yang Masya Allah, ya, gitu. Kemudian fahayya as-sabi, dia rawat anaknya itu, ya, wasajjat alaihi, dibungkus anaknya, ya, wa da'athu fi janibil bait, diletakkan di sisi kamar. Tidur kata itu kan meninggal itu padahal. Udah anaknya meninggal, dihadapi dengan sabar, dirawat anaknya sampai dia menyiapkan dirinya untuk memberitahu suaminya dengan sebagus-bagus kabar. Sampai dia mengumumkan kepada keluarganya, jangan ada seorang pun yang memberitahu kepada Abi Talhah, sehingga aku sendiri yang menyampaikan kematian anak ini terhadapnya. Dia rawat anaknya, dimandikan, dibungkus rapi, taruh. Wajah Abu Talhah min indi Rasulullah SAW. Datanglah suaminya Abu Talhah dari sisi Nabi SAW. Salat. Dikatakan itu salat Isya. Pulang dari salat Isya. Biasa Abu Talhah itu salat maghrib ditunggu sampai salat Isya. Kadang asar tunggu sampai maghrib sekaligus salat Isya baru pulang dari sisi Rasulullah SAW. Ya, itu. Hatta dakhala 'alaiha, kemudian masuk ke rumahnya. Wa ma'ahu nasun min ahli al-masjid min ashabihi. Bersama rombongan teman-temannya dari masjid. Ini kebiasaan para sahabat, ya. Apa ukhuwah mereka. Pulang dari masjid, ya, ke rumah Abu Talhah, ya. Kemudian faqala, dia bertanya kepada istrinya, "Kaifa ibni? Bagaimana kabar anakku?" Qalat, Ummu Sulaim itu menjawab, "Ya Abu Talhah, ma kana mundu staka askanu minhu as-sa'ah wa arju an yakuna qad istaraha." Wahai Abu Talhah, sejak dia menderita sakit, belum pernah saya jumpai dia itu lebih tenang daripada hari ini. Dan aku harapkan dia sudah beristirahat. Ya kayak tidur begitu namanya mati. Ya, jawabannya gitu ya. Jawaban Ummu Sulaim istrinya kepada suaminya. Abu Talhah, saya belum menjumpai sejak dia mengadu sakit, menderita sakit itu lebih tenang keadaannya daripada hari ini. Ya, dan mudah-mudahan dia sedang setelah beristirahat. Mungkin dipahaminya ya sudah tidur lah. Enggak ngerti kalau mati. Maksud dia adalah sudah istirahat. Nah itu. Ya. Fa'atathu bi'asaihi, faqarabathu ilaihim fata'ashaw. Ya, maka dia siapkan makan malam, dihidangkan kepada dia dan tamu-tamunya, lalu mereka semua makan malam. Nah, tamu jamu juga para sahabat. Sehingga itu mengeratkan apa? Ukhuwah. Kamu diajak makan bersama di rumahnya. Itu mengeratkan ukhuwah. Ya semampunya, nggak ada makanan ya, nggak ada kue, ya air minum. Kalau nggak ya senyum lah. Nah,
Seperti itu. Supaya kuah itu ada. Ya, nah. Kemudian apa? Kharajal qaum. Sudah pulang, tamu-tamu ini pada pulang. Ya. Qala faqama ila firashihi fawada'a ra'sahu. Kalau saya itu masuk ke kamarnya, ya meretaskan badannya. Istirahat, tidur, ya. Summa qamat fataqayyabat. Lihat itu istrinya sendiri lalu berhias. Padahal anaknya sedang meninggal ini. Mestinya terkabul. Ini dalilnya di sini, ya. Faqamat fataqayyabat, berhias pakai wangi-wangian, ya. Wa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dzalik. Dan dia berhias dengan cara berhias yang paling bagus daripada sebelumnya. Katakan sudah paling berhias yang paling bagus lah. Ya, itu nah. Summa ja'at hatta dakhalat ma'ahul firas, dan masuk ke kamar suaminya, sudah tidur di situ. Ya, fama huwa illa an wajada rihat tib kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahlihi. Maka tidaklah dijumpai Abu Talha itu kecuali Abu Talha ya mendapati suaminya istrinya seperti itu, bau harum dan seterusnya. Akhirnya muncul apa yang biasa muncul bagi seorang suami terhadap istrinya. Dan kisah selanjutnya panjang. Ya, yang kita ambil faidah dari apa yang kita terangkan, qaul dari rawi hadis ini, summa qamat fataqayyabat. Ya, fatasanna'at lahu ahsana ma kanu tasna'u qabla dzalik. Maka berdirilah Ummu Sulaim tadi berhias diri dengan cara bias yang paling bagus daripada sebelumnya. Berarti boleh untuk apa? Meridhokan kepada suami dan memenuhi apa yang menjadi hajat suaminya. Gitu ya. Jadi berkabul kalau kepada selain suami, sekalipun Nabi memberikan waktu 3 hari, tapi kalau ada perbuatan yang lebih afdal, maka itu dilakukan. Karena itu kaidah syar'i. Kadang-kadang ini afdal, dua-duanya berbenturan satu waktu. Sedang nggak bisa dilakukan dua-duanya. Apa yang harus dikerjakan? Demikian juga ini wajib, ini dengan wajib. Apa yang harus dikerjakan? Pilih mana yang aujab kalau itu wajib, lebih wajib. Mana yang lebih afdal kalau itu afdal. Satu misal, katakanlah kita pakai pendapat ulama yang mengatakan menjawab adzan itu wajib. Dengan qaul Nabi SAW, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu misla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, ucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Faqulu misla ma yaqul, sebagian ulama menghukumi wajib. Ya, menjawab azan, itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian kita ini masuk masjid, ini saya ambil pendapat yang wajib ya. Yang wajib azan menjawab azan itu tidak wajib. Ya, yang wajib tidak wajib. Kemudian masuklah dia ke masjid. Katakanlah ini pendapat yang wajib tadi. Masuk masjid hari Jumat. Di situ sedang dikumandangkan azan. Azan khatib naik mimbar itu. Ya, kita nggak bicara azan pertama. Azan pertama istilah ulama itu. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu bid'ah. Harus lapang dada. Tidak usah perang-perangan dengan sebab azan itu besar. Yang lain lebih banyak untuk dikerjakan. Ya. Masuk masjid. Sedang dikumandangkan azan Jumat, khatib naik mimbar. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menjawab azan tadi. Kalau itu wajib, berarti harus dijawab. Yang kedua, mendengarkan khutbah, itu wajib. Karena itu para ulama mengatakan, tetap salat tahiyatul masjid. Sekalipun tidak menjawab azan. Karena salat bagaimana menjawabnya? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya itu kan tidak bisa. Batal salatnya. Tetap salat tahiyatul masjid. Kenapa? Mendengarkan khutbah itu lebih wajib daripada menjawab azan. Kalau itu dihukumi wajib. Apalagi kalau menjawab azan itu tidak sampai derajat wajib. Demikian seterusnya dalam perkara. Seperti ini katakan. Mestinya ini berkabung, tidak boleh berhias katakan. Tapi meridhokan suami itu lebih afdal, maka dia berhias, mengambil yang lebih afdal, meninggalkan yang di bawahnya. Itu seperti itu boleh. Bahkan itulah asal syariat Islam. Ya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti itu mengajarkan kepada kita ini bagaimana mengamalkan syar'i. Kadang-kadang kita ini lemah. Ya lemah iman, lemah jasa, ya toh? Penyakit malas itu sering datang seperti itu. Sedang amal yang mesti kita lakukan itu banyak menurut kita. Ya toh? Harus kita lakukan semua dan seterusnya. Maka nggak bisa. Orang harus ke talabul ilmi. Ya toh? Belum lagi kerja. Nanti qiyamul lail, belum lagi puasa sunnah. Apa bisa diambil semuanya? Nggak bisa. Karena itu diperbandingkan. Ya, kita nggak bisa seperti sahabat. Sahabat alim.
Tapi dia adalah seorang yang qiyamul lail, tidak pernah ditinggalkan. Kemudian apa? Shawamun, mereka biasa puasa. Bisa para sahabat. Tapi orang-orang yang setelah mereka banyak yang tidak mampu. Karena itu para ulama mengatakan seorang alim yang menyibukkan diri dengan ilmu, dia capek di jalan dakwah, dengan sebab itu barangkali karena capeknya dia berudzur untuk qiyamul lail, maka lebih afdal dia tetap melakukan pekerjaan menyampaikan ilmu itu tadi, karena itu lebih maslahah untuk dirinya dan umat manusia. Nah, itu. Kalau harus apa? Diambil salah satunya. Lebih bagus lagi dia sudah berdakwah, talabul ilmi, menyampaikan ilmu, bisa apa? Qiyamul lail, bisa puasa sunnah, afdal. Tapi hari ini siapa? Ada. Sulit. Karena apa? Pertama, untuk melakukan amalan yang sunnah itu butuh iman yang kuat. Orang itu kalau imannya nggak kuat, cuman sunnah. Ya, cuman makruh. Kadang begitu. Perhitungannya kalau sudah cuman itu remeh. Ya, jadi kalau enggak kita harus mengambil salah satu dari selainnya, maka cari yang mana yang afdal. Karena itu menyampaikan ilmu dan talabul ilmi itu enggak ada yang sebanding dengannya. Atau jihad saja pada masa Nabi SAW, Allah mengatakan enggak boleh seluruhnya, harus ada taifah yang talabul ilmi nanti mengajari pasukan yang berjihad. Ya, benar. Baik, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selesai apa yang wajib bagi kerabat ketika keluarganya meninggal dunia. Yang pertama, ridha dan sabar terhadap takdir dari Allah. Kemudian yang kedua, al-istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau mendapatkan musibah sekalipun kecil. Terantuk batu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kucing ya. Kucing itu sebenarnya nggak pernah disebut. Sana lagi juga loh. Nah, seperti itu. Nggak boleh. Jajakan Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min hafalkan. Ya, dihafalkan. Kan anak-anak kita punya buku doa-doa ada di situ. Jangan anak kita lebih. Nah, itu kadang-kadang anak kita karena nyantri, dia doanya insyaallah zikir-zikirnya, orang tuanya enggak tahu. Cuman main karena orang tua saja bagaimana cara berkilah sama anak gitu aja kan. Itu nah. Baik. Sudah 9 sudah ya. Kita lanjutkan ya. Bab selanjutnya ma yuharramu ala aqaribil mayyit. Apa yang diharamkan atas kerabat mayit. Kalau tadi wajib, sekarang haram. Nah, ini tahu yang hak juga harus tahu ya batin. Ya. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala, laqad harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'dun nasi yartakibunaha idza mata lahum mayyit. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan beberapa perkara. Tapi manusia itu biasanya tetap melakukan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW ini kalau ada salah satu dari keluarganya yang meninggal dunia. Dan memang Nabi SAW mengatakan seolah-olah nggak akan ditinggalkan dari umat saya. Ya. Fayajibu ma'rifatu halijtinabiha, maka wajib, ingat wajib itu bagi kita untuk mengenal apa larangan-larangan itu tadi dalam rangka apa? Menjauhinya. Arabtu sarra lalisari walakin litawaqi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk apa? Membentengi diri dari kejelekan tersebut. Karena kalau nggak ngerti, ya terjerumus pada kejelekan sangat mungkin. Ya. Fala budda min bayaniha, maka harus diterangkan. Berarti ini ilmu yang harus, nggak bisa ditunda. Apalagi yang menjamur di masyarakat kesalahan. Ya. Yang pertama yang dilarang oleh Nabi SAW ketika kena musibah kematian itu, an-niyah, meratap. Nggak boleh. Masih banyak kan kalau terdengar tangisan teriak di rumah sakit atau di mana. Ya, saya menjumpai banyak sekali perbuatan seperti itu di rumah sakit, meninggal, menangis, teriak-teriakan yang masya Allah, ya, itu melampaui yang dibolehkan oleh niyaha. Ya, yang dimaksud dengan niyaha itu adalah amrun zaidun alal buka, ya, menangis yang kelewat. Itu asalnya niyaha itu. Menangisi seorang yang kena musibah tapi lewat batas. Nabi menangis, tapi kata Nabi apa? Al-ainani tadrifan
Wala naqulu illa ma yurdi Rabbana. Kedua mata menangis, tapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat ridha Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menggabungkan dua hal. Sedih tapi tetap ada kontrol. Sedih tapi tidak kita ucapkan kecuali kalimat yang membuat Allah ridha. Nah, ini berarti perlu jihad. Perlu jihad nafsi untuk menggabungkan dua hal yang biasanya pada manusia itu bertabrakan. Orang itu kadang-kadang kalau sudah saking senangnya lepas kontrol. Ya, saking khawatirnya lepas kontrol. Lagi mandi gitu. Udah gempar, bingung, lari langsung nggak paksa kan? Udah jauh. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Saking sedihnya kadang lepas kontrol. Sehingga sedih mengungkapkan karena anak semata yang dicintai ternyata nggak ada. Kadang mengungkapkannya itu nggak terkontrol dengan apa? Imannya. Karena itu puncak iman itu tawakul. Ya, puncak keimanan itu apa? Tawakul. Kalau orang tawakulnya bagus kepada Allah, kontrolnya ada. Semua itu dari Allah. Kayak apapun bentuknya itu ketentuan dari Allah. Kita makhluk itu tinggal menjalani. Kalau ada celah usaha-usaha, kalau nggak ada harus rujuk bersandar kepada Allah. Karena ada sesuatu yang kalau itu bisa berupaya. Ya, kalau ada upaya, kalau nggak bisa menghilangkan semuanya, ya berupaya mengecilkannya. Nah, dia berupaya sabar menghadapi musibah lalu mengecilkannya, berupaya untuk meraih rahmat Allah, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sia-sia. Nah, itu an-niyah. Wa fiha hadis katsirah. Tentang niyah itu ada hadis yang begitu banyak. Yang pertama, Nabi SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 hal dari ada pada umat saya ini yang itu termasuk perkara jahiliyah. Kita ini umat siapa? Umat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, arba'un fi ummati, 4 ini ada pada umatku. Padahal apa itu? Min amril jahiliyah. Padahal itu perkara jahiliyah. Sedang Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, ala inna kulla amrin jahiliyatin tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, semua urusan jahiliyah itu sudah dihapus di bawah telapak kaki saya. Artinya nggak ada. Dengan datang Islam itu nggak ada lagi. Perkara jahiliyah itu semuanya batil, nggak boleh. Kan itu nanti ketika mengatakan dalam hadis ini seperti mati nitatan jahiliyah itu celaan kepada jahiliyah. Kan begitu? Man laisa fi uluqihi bai'ah fama sama nitatan jahiliyah. Berarti itu celaan. Celaan kepada jahiliyah itu jelek gitu. Ya. Sampai Abu Dzar itu pernah mencaci seorang anak itu. Dicaci ibunya tadi caci. Caciannya bentuknya apalah ibumu hitam gitu loh. Nah, jadi mengejek seorang anak dengan mengatakannya ibunya itu hitam. Wah, anak ini lapor sama Nabi SAW. Maka Abu Dzar dipanggil Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan apa? Innaka imru'un fika jahiliyah. Kamu itu seorang yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Mencaci nasab itu jahiliyah. Coba nanti Nabi mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Lalu Nabi mengatakan apa? La yatrukunahunna. Umat tidak akan meninggalkannya. Masya Allah. Jadi tetap ada 4 perkara ini pada umat ini. Bukankah Nabi mengatakan enggak meninggalkan? Ya saya enggak mungkin mampu. Enggak seperti itu. Artinya Nabi mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah itu supaya itu takdir dari Nabi supaya kita meninggalkan perkara jahiliyah ini. Cuman kalau umat ini semuanya kok bebas tuh enggak bisa. Kenapa? Ya di sana ada yang lemah. Ada itu tadi yang kurang kontrol tawakalnya kepada Allah enggak bisa jadi kontrol, akhirnya mengungkapkan ungkapan apa? Jahiliyah. 4 hal ini yang pertama apa? Al-fakhru fil aqsa. Bangga dengan kedudukan. Ada nggak usah bicara orang yang nggak pernah ngaji lah. Kadang-kadang yang ngaji kan tuh, masya Allah. Al-fakhr fil aqsa. Jabatan, kedudukan, kemewahan dunia itu yang dibanggakan. Ya. Itu jahiliyah. Berbangga sekedar dengan kemuliaan dunia yang nampak dohir itu jahiliyah. Kenapa? Karena itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Semua manusia ini di hadapan Allah dinilai dengan apa? Takwanya. Inna akramakum indallah atqakum. Nah kalau sesuatu yang tidak jadi penilaian Allah kok dibanggakan, enggak apa. Allah enggak menyuruh kita bangga dengan itu. Kita harus bangga dengan nikmat Allah ilmu, kita harus bangga dengan nikmat Allah iman. Nah itu dunia kok dibanggakan.
Padahal apa kata Nabi SAW? La zawalud dunya wa ma fiha ahwal indallahi min damin muslimin. Hilangnya dunia dan seluruh isinya itu lebih remeh daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Tapi remeh dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Pernahkah ada ayat Quran memuji dunia? Enggak ada. Pernahkah hadis Nabi memuji dunia? Enggak. Bahkan sudah terangkan itu bangkai kambing. Siapa mau ini? Gitu. 1 dirham aja. Kata ya Rasul, masa suruh beli 1 dirham? Udah gratis. Kata Nabi. Gratis saja kita nggak mau. Kalau toh hidup cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Apa kata Nabi SAW? La dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min hadhihi. Sungguh dunia dan seluruhnya itu lebih remeh di Allah dari bangkai kambing cacat ini tadi. Nah kalau itu kita banggakan, berarti kita ini berbangga dengan sesuatu yang memalukan. Quran kok dibanggakan. Ini tato saya, Spiderman. Kenapa dibanggakan? Ya kan? Al-fakhru fil asal. Itu nggak pernah lepas dari umat, masya Allah itu. Orang itu haji aja nggak apa kalau nggak ditulis hajinya. Ya kan? Nyumbang ditulis, cuma namanya katakanlah. Ya, misalkan bapak Kaslan misalkan. Terus sudah haji tambah haji dikecil, haji Kaslan. Padahal haji malas itu. Masya Allah. Al-fakhru fil asal. Ya kan? Nah coba kita hindari begitu. Kita ini harus bisa membedakan mana perkara yang bisa kita banggakan dan mana yang tidak boleh. Nah kalau kita ini membanggakan sesuatu yang tidak pantas untuk dibanggakan, berarti itu jahiliyah. Orang jahiliyah kalau kedudukannya tinggi, masya Allah, dibangga-banggakan. Nah itu dicontoh oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, nah itu kan tidak perlu dibanggakan. Siapa yang menamai dirinya Ustaz? Kalau dia sendiri kok. Tidak perlu. Ya. Dan itu kembali kepada ayat Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Saya ingat tentang pertanyaan kepada Syekhul Islam yang pernah saya sampaikan. Seorang fakir sabar, kaya bersyukur. Mana yang lebih bagus? Hah? Fakir miskin sabar, kaya raya syukur. Mana yang lebih bagus? Kata Rasul, la. Syekhul Islam mengatakan, kalau yang fakir sabar itu lebih bertakwa, dia lebih bagus. Kalau yang kaya pandai bersyukur lebih bertakwa itu lebih bagus. Kenapa? Inna akramakum indallah atqakum. Jadi tinggal mana yang lebih bertakwa? Kembali kepada ayat Allah, inna akramakum indallah atqakum. Nah, itu yang pertama, al-faqr fil asal. Kemudian yang kedua, wata'nu fil ansab, mencerca nasab. Kamu tuh kayak gitu, anaknya siapa sih? Wah, kadang-kadang begitu. Bapaknya yang kena. Oh ya pantas. Pantas itu nggak diteruskan tapi mafhum. Seperti itu tadi kisah Abu Dzar ya, radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Abu Dzar terkenal seorang sahabat yang saleh, yang ahli ibadah yang masya Allah zuhud. Tapi dia pernah katakanlah mengejek seorang anak itu ya, seorang anak diejek, tapi dicaci ibunya. Katakanlah bahasa kita, ibu hitam kan gitu. Lapor anaknya kepada Rasulullah SAW. Begitu sampai kepada Nabi, Abu Dzar datang, dikatakan, innaka imru'un fika jahiliyah. Kamu itu seorang yang pada dirimu ada perangai jahiliyah. Kenapa? Karena mencerca nasab itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man bata'a amalu lam yusri' nasabuh. Orang itu kalau amalnya lambat, nggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Jadi nggak perlu kita bersembunyi di balik ketiak kebesaran bapak kita. Nggak usah. Bapaknya besar, ustaz besar ilmunya, tapi kita bodoh, nggak apa-apa. Kan orang banyak berilmu keturunan dari bulan sampai Ali, you know? Ali suaminya Fatimah binti Nabi SAW, tapi dia kuburin. Nanti Alawiyin kuburin itu loh, Al-Habib itu loh ya, bukan yang namanya Habib, gelarnya Habib. Itu biasa beribadah di kuburan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Agisni, siapa nggak sih? Kecil atau besar? Nah begitu apa gunanya dia mengatakan keturunan Rasulullah dengan wajah Arabnya? Man bata'a amalu kata Nabi lam yusri' nasabu. Orang itu kalau lambat amalnya nggak bisa dipercepat dengan nasabnya. Nasabnya memang bagus, tapi dia sendiri telat ya ketinggalan. Jadi nggak perlu dicerca nasab tersebut.
Nggak ada urusannya gitu. Ya. Hingga Nabi SAW ketika ada sebagian sahabat yang membanggakan nasabnya, ya, ada kaum itu yang membanggakan nasabnya, kata Nabi SAW, tinggalkan itu jahiliyah. Tidaklah bapak-bapak kalian kecuali arang dari arang-arang neraka. Jadi bapak-bapaknya orang musyrikun semuanya dibanggakan. Ya, yang sudah dibakar di neraka. Kata Nabi, enggak perlu itu kamu bangga-banggakan. Itu jahiliyah. Atau saling mencaci di bapakmu, enggak perlu itu. Tinggalkan. At-ta'nu fil nasab. Hadis dari Abu Dzar itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Dia sekedar mengejek seorang anak dengan meneriaki ibunya hitam. Itu saja kata Nabi, innaka imru'un fika jahiliyah. Apalagi lebih dari itu. Kan itu enggak benar Nabi SAW melarang seorang itu mencaci ibunya atau mencaci bapaknya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mungkin anak mencaci bapak dan ibunya sendiri? Nah, yasubbu ar-rajulu aba fulanin wa yasubbu apa? Karena seorang itu mencaci bapak saudaranya, orang lain, maka orang lain akibat dengan cacian tadi mencaci bapaknya. Paham maksudnya? Jadi kalau saya misalkan mencaci seorang saudara saya, bapaknya, dasar bapak begitu. Dia nggak terima mesti, bapakmu juga kan? Nah, dengan sebab saya mencaci dia, akhirnya dia mencaci bapak saya. Berarti seperti saya mencaci bapak saya sendiri. Itu at-ta'nu fil nasab, jahiliyah. Jadi kalau kita ini tanpa ribut cuma masalah keturunan, itu perkara jahiliyah. Ya, innallaha la yudri ila amwalikum wa la ila innallaha la yudri ila amwalikum wa la ila suwarikum wa la ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat kepada hartamu, enggak kepada bentukmu, jasad-jasadmu, tidak. Tapi yang Allah nilai itu adalah hati dan amal perbuatan kita. Nah, ya memang kalau nasab bagus, kemudian kita juga bagus, itu bagus. Ya, tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ya, minta hujan dengan perantaraan bintang. Dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat as-subh. Nabi SAW itu salat subuh. Ya. Min asari sama'in kanat fil barah. Salat subuh itu setelah tadi malam turun hujan. Jelas. Nabi SAW itu melakukan salat subuh setelah tadi malam itu turun hujan. Ya. Falamman syarafa, ketika selesai salat, akbala 'alan nas. Nabi itu menghadap ke manusia. Biasa Nabi kalau perlu memberikan mau'izah, ya habis imam salat langsung berdiri menghadap manusia menyampaikan mau'izah. Ya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menyatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu au qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya, pagi-pagi dari kalangan hamba-hambaku itu ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir kepadaku. Fa'amman ladzi qala, adapun orang yang mengatakan, ya, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil khawfi. Adapun seorang yang mengatakan kami telah diberi hujan dengan fadilah Allah dan rahmatnya, berarti dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Wa amma alladhi qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Sedangkan orang yang mengatakan kita diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, berarti dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang tadi. Itu terjadi pada istisqa bin nujum. Menganggap turunnya hujan itu dengan sebab apa? Bintang. Dan itu jauh. Kadang-kadang ini bintang di sana akan turun hujan, ini ramal-ramal. Nah itu ada dua hal. Dikatakan kafir, itu ada kufrun akbar, ada kufrun asghar.
Tinggal bagaimana pelakunya. Kalau seorang meyakini dengan bintang tadi turun hujan, berarti ini kekafiran kufrul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Tapi kalau dia mengatakan itu dari Allah tapi dengan sebab bintang, berarti ini kufurnya adalah kufrul asghar. Tidak sampai keluar dari Islam. Karena dia masih meyakini dari Allah. Cuma dengan sarana apa? Bintang. Sedang Allah tidak menjadikan hujan turun dengan sarana apa? Bintang. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, wan-niyahah. Meratapi orang yang telah mati. Itu enggak ditinggalkan oleh umatku. 4 hal yang tidak ditinggalkan oleh umatku ada pada umatku, termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama, berbangga dengan kedudukan. Yang kedua, mencerca nasab. Yang ketiga, minta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, an-niyahah, meratapi kematian. Kemudian Nabi mengatakan, waqala, Nabi mengatakan, khususnya an-naihatu, seorang yang meratapi kematian, idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia enggak mati, kalau dia enggak bertaubat sebelum matinya, enggak segera bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan ditegakkan nanti, didirikan di yaumul qiyamah, diberdirikan orang ini di yaumul qiyamah, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, sedang dia diberi baju dari timah panas yang meleleh. Ya, wa dir'an min jarabin, dan diberi selendang atau selendang rida itu dari kudis. Dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan wa 'alaiha sirbalun min qatiran, nanti di akhir sana tubuhnya itu dilumuri timah panas sehingga digambarkan seperti baju. Kemudian diberi kudis, merampalkan seluruh tubuhnya sehingga dia tersiksa dengan panas dan bau busuk dari sebab itu. An-naih. Ini bahayanya. Tapi orang meremehkan. Ya. Nah, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. 4 hal. Coba kita ingat. Pertama, berbangga dengan kedudukan, posisi, jabatan empuk dibanggakan, direbut-rebutkan, berkelahi, menipu dan seterusnya untuk mencari itu. Itu termasuk jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fin nasab, mencerca nasab. Yang ketiga, al-istiqa' bil nujum, menganggap hujan itu turun dengan sebab bintang-bintang. Yang terakhir, an-niyahah. Dan orang yang niyahah tadi kalau tidak bertaubat sebelum matinya akan diberdirikan di yaumul qiyamah, dilumuri dengan apa? Timah panas yang meleleh itu, kemudian dikasih jarak kudis sehingga dia tersisa dengan panas bersama bau busuk yang terus menyengat. Nas'alullah al-afiyah wa a'udzubillah min dzalik, ya. Karena itu semua perkara jahiliyah sudah diingatkan oleh Nabi SAW, jangan dikerjakan. Di sana ada satu risalah yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab, yaitu Masailul Jahiliyah. Dibaca, kita sederhana, penuh dengan dalil, dibaca. Kemudian setelah kita tahu, kita bisa menghindari ini jahiliyah. Seperti mengukur benar dan salah dengan banyak dan sedikit, itu jahiliyah. Langsung 60, yang enggak langsung 5, tapi yang benar 50. Padahal yang ngacung ini bodoh semua, enggak pernah salah. Ini cara hukumnya apa? Agamanya jahiliyah. Nah sekarang kita ini jadi bulan-bulanan agama siapa? Jahiliyah. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? La yastawi a'ma wal basir. Orang yang melihat dengan orang yang buta itu enggak sama. Kalau hukum jahiliyah sama, yang penting ngaco. Sekalipun enggak punya jari karena amputasi, yang ngaco punya juga tangan. Enggak sama. Jahiliyah disamakan. Ya, sedang kita menjadi korban bulan-bulanan apa agama jahiliyah itu. Ukuran benar kalau banyak. Voting. Gimana, setuju? Setuju berapa di itu? 50. Mana yang enggak setuju? Ustaznya 5 enggak setuju, misalnya. Berarti ustaznya salah ini. Yang benar 50. Itu agamanya apa? Jahiliyah. Hari ini yang seperti itu agamanya. Masya Allah. Itu dibela, dikasih level apa? Musyawarah atau demokrasi Islam. Perbuatan yang berbahaya. Karena mensyariatkan dalam syariat Allah yang Allah berlepas diri darinya. Meletakkan dalam agama Allah yang Rasul tidak pernah meletakkannya. Kenapa dikasih embel-embel? Ya, tidak usahlah kita ini mengislamisasikan sesuatu yang tidak Islam.
Orang kafir dikasih gamis, dikasih kopi, ya kafir kok. Iya tak? Baik, insyaallah sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.